Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Salgita Fitriani, kelas 4 Arik B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dengan judul rekrutmen dan seleksi. Di sini saya akan menjelaskan rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam pencarian sumber daya manusia. Jadi sebelum kita mencari karyawan yang baru, kita harus menetapkan bagian mana yang kosong atau bagian mana yang akan diisi dengan karyawan baru. Tujuan rekrutmen yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja yang memenuhi syarat agar konsisten dengan strategi wawasan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Di sini juga ada faktor-faktor organisasional. Yang pertama, ada kebijakan promosi dan iklan. Jadi sebelum kita membuka lowongan kerja, kita harus mempromosikan terlebih dahulu lowongan apa yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kita. Kebijakan tentang imbalan. Jadi sebelum karyawan itu masuk, kita harus menjelaskan imbalan apa saja yang akan mereka dapatkan jika mereka masuk ke perusahaan ini. Yang ketiga, kebijakan tentang status kepegawaian. Jadi kebijakan ini diberitahukan setelah karyawan itu diterima. Misalkan mereka setelah melewati rekrutmen, seleksi, mereka akan dijelaskan di sini mereka sebagai karyawan tetapkah ataukah kontrak. Setelah itu ada sumber-sumber rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen, yang pertama ada eksternal, yang kedua ada internal. Eksternal yaitu lembaga pendidikan, anggota keluarga karyawan. Misalkan kalian bekerja di sini, kalian akan membawa salah satu anggota kalian untuk bergabung di perusahaan tersebut. Terus internal, kita melakukan promosi, transfer atau rotasi. Misalkan rotasi itu kita bekerja di perusahaan yang berada di Garut, tapi kita harus dipindah tempatkan ke daerah Bandung misalkan. Itu namanya rotasi. Terus pengakaran karyawan. Pengakaryaan karyawan itu termasuk ke dalam internal ya. Terus ada seleksi. Setelah ada rekrutmen pasti ada seleksi. Seleksi di sini adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti setelah terkumpulnya sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih yang mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan tetap dalam suatu perusahaan. Misalkan ada proses seleksi tersebut biasanya meliputi ada seleksi, persyaratan, evaluasi, testing, ataupun psikotes, wawancara, dan tes-tes yang lainnya, termasuk tes kesehatan juga. Di situ juga ada instrumen seleksi. Yang pertama ada surat-surat rekomendasi, format lamaran, tes kemampuan, kepribadian, psikologi, assessment konten, drug test, Hanegdi test, and handwriting analysis. Di situ juga kan kita sebagai MSDM di situ, kita harus menyeleksi terlebih dahulu dari segi latar belakang mereka dari mana, ataupun pengalaman mereka berdasarkan yang ada di dalam lamaran tersebut. Jika sudah memenuhi syarat, maka kita bisa ambil sumber daya manusia yang mampu ataupun dapat bekerja sama dengan perusahaan kita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.